Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syafira Syaningsi dari kelas 11D. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang analisis korelasi untuk memenuhi tugas pengayaan matematika. Sebelum kita memulai ke materinya lebih dalam, mari kita ketahui apa itu analisis korelasi. Jadi, analisis korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kekuatan serta arah hubungan antara dua variabel. Jadi, tujuan utama dari analisis korelasi ini adalah mengetahui kekuatan atau serta arah hubungan antara dua variabel. Di diagram pencar, kita hanya mengetahui tren data, apakah positif atau negatif. Nah, di analisis korelasi ini, kita dapat mengetahui hubungan antara dua variabel tersebut, apakah kuat, sedang, atau lemah. Mari kita bahas lebih lanjut. Nilai korelasi. Jadi, korelasi ini memiliki nilai-nilai. R sama dengan 1 menunjukkan korelasi positif sempurna. Artinya, ketika satu variabel meningkat, variabel lain juga meningkat secara proporsional. R sama dengan minus 1 menunjukkan korelasi negatif sempurna. Artinya, ketika satu variabel meningkat, variabel lain menurun secara proporsional. Jadi, R sama dengan minus 1 ini adalah kebalikannya ya teman-teman. Ketika ada yang satu meningkat, satu lagi menurun. Untuk yang positif, R sama dengan 0 menunjukkan tidak ada korelasi. Artinya tidak ada linear antara dua variabel. Untuk korelasi banyak banget cara penyelesaiannya, tapi di sini saya akan memperdalam tentang korelasi produk momen atau persen. Korelasi produk momen, juga dikenal dengan korelasi Pearson, adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif. Korelasi Pearson merupakan salah satu metode korelasi yang paling umum digunakan, terutama ketika data memenuhi syarat asumsi-asumsi tertentu, seperti linearitas dan normalitas. Metode korelasi Pearson memiliki beberapa asumsi sebagai berikut. A. Hubungan linear. Korelasi Pearson mengukur hubungan linear. Jika hubungan antara dua variabel tidak linear, nilai korelasi dapat menyesatkan. B. Normalitas. Diasumsikan bahwa kedua variabel mengikuti distribusi normal. C. Kesamaan varian. Variabel data di sepanjang rentang prediksi harus relatif sama. Selanjutnya, ada cara menghitung. Koefisien korelasi Pearson antara variabel X dan Y disebutkan dengan R. Nilai R dihitung menggunakan rumus berikut. Jadi, untuk korelasi Pearson ini kita mencari R. R biasa disebut dengan koefisien. Seperti ini caranya. R sama dengan N dikali sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Keterangannya, R seperti yang saya bilang tadi, R merupakan koefisien korelasi Pearson. Untuk N adalah banyak sampel, XY adalah hasil perkalian antara nilai X dan Y. X nilai variabel bebas, Y nilai variabel terikat. Selanjutnya, di sini ada nilai koefisien. Nilai koefisien Pearson berkisar antara minus 1 hingga 1. Nilai korelasi positif menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara dua variabel. Nilai korelasi negatif menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara dua variabel. Nilai korelasi 0 merupakan bahwa tidak terdapat hubungan antara dua variabel. Berikut interpretasi nilai koefisien korelasi Pearson. Nilai koefisien lebih dari 0 kurang dari 0,3 menunjukkan hubungan positif yang sangat lemah.
nilai 0,3, nilai koefisien lebih dari sama dengan 0,3 kurang dari 0,7 menunjukkan hubungan positif yang sedang. Nilai koefisien lebih dari sama dengan 0,7 kurang dari 1 menunjukkan hubungan positif yang kuat. Nilai koefisien lebih dari minus 1 kurang dari sama dengan 0,7 menunjukkan hubungan negatif yang kuat. Nilai koefisien lebih dari minus 0,7 kurang dari minus 0,3 menunjukkan hubungan negatif yang sedang. Nilai koefisien lebih dari minus 0,3 kurang dari sama dengan 0 menunjukkan hubungan negatif yang lemah. Jadi tanda minus-minus di depan nilai tersebut juga dapat mempengaruhi apakah nilai tersebut negatif atau positif. Nilai koefisien juga harus benar-benar dihafal ya teman-teman, karena ini sangat berpengaruh untuk menentukan apakah nilai korelasi itu kuat, sedang, atau lemah. Selanjutnya contoh soal. Jadi di sini diberikan data X dan data Y. Data X 2, 3, 4, 5, 6. Data Y 3, 4, 6, 4, 5. Koefisien korelasi data tersebut dapat disesuaikan sebagai berikut. Untuk mencari hasil X, Y, sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan lain-lain, kita harus seperti ini. Untuk mengetahui sigma X adalah menjumlahkan semua data X. Kita mendapatkan sigma X-nya di sini 20. Untuk mendapatkan sigma Y adalah dengan cara menjumlahkan semua data Y. Kita di sini mendapatkan sigma Y-nya adalah 22. Selanjutnya, kita membutuhkan X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Datanya sesuai dengan rumus yang diminta. Jadi, X kuadrat adalah data X dikuadratkan. Di sini, kita mendapatkan sigma X kuadratnya adalah 90. Terus Y kuadrat sama dengan seperti X dikuadratkan. Jadi data Y kita kuadratkan semua, lalu kita jumlah. Sigma Y kuadratnya di sini kita dapatin 102. Untuk sigma X kali Y adalah data X dikali data Y. Di sini kita mendapatkan sigma X kali Y-nya sama dengan 92. Lalu kita menghitung melalui rumus R sama dengan N dikali X, N dikali sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Lalu kita masukin semua yang sudah kita hitung tadi, sigma-sigmanya. Yang ditanyain N. N itu jumlah data yang di sini ada 5, jadi kita masukin 5. Lalu sigma X kali Y, sigma X kali Y yang sudah kita temuin adalah 92, jadi kita masukkan. Lalu dikurang sigma X nya 20 dikali sigma Y nya 22 per akar N nya 5, sigma X kuadrat yang sudah tadi kita cari adalah 90 dikurang sigma X dikuadratkan. Jadi sigma X nya si 20 dikuadratkan, 20 pangkat 2 dikali akar N nya 5, sigma Y kuadratnya 102, terus sigma Y dikuadratkan 22 pangkat 2 sama dengan 5 kali 92 460, 20 kali 22 440 per 5 kali 90 450 dikurang 2 pangkat 2 400 dikali akar 5 kali 102 510 dikurang 22 dikuadratkan 484. 460 dikurang 440 20 per akar 450 dikurang 450 dikali akar 510 dikurang 484 akar 26. Jadi 20 dikurang akar 1300 hasilnya 0,5547. Jadi koefisien korelasi data tersebut adalah R sama dengan 0,5547. Mari kita lihat apakah dia kuat, sedang, atau lemah. 0,5547.
0,5547 menunjukkan hubungan positif yang sedang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.